Kamu diramalkan apa? Jodoh. Jodoh? Nah. Ini sampai kapan baru bisa dapat 8,8 juta? Yang mau diramal semua berbaris ya? Berbaris rapi. Nak, coba bacakan nasibku juga ya. Orang ini kayaknya tidak biasa. Seorang pelatih bela diri pula. Sudah duduk setengah hari. Akhirnya ada orderan besar. Nyonya, kita sepakat dulu ya. Kalau mau baca nasib, tidak boleh kayak mereka. Cuma kasih 10.000. Oh, kenapa? Karena hidupmu lebih berharga. Terus kau mau berapa banyak? Setidaknya 1 lembar yang pink. Selama ucapanmu tepat, masalah uang, aku jamin kau puas. Konon, telinga yang menjuntai melambangkan umur panjang. Orang yang gagah dan energik memimpin banyak orang. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah tahu. Kau bukan cuma berumur panjang, tapi juga punya pekerja puluhan ribu orang. Kau seharusnya seorang penanggung jawab perusahaan atau sebuah keluarga kaya. Kau mau diramal apa? Anak muda, kalau begitu kau tolong bacakan masa laluku. Jadi aku bisa membedakan asli atau palsu. Nyonya, hidup ini penuh liku-liku dramatis dan penuh kejutan. Kalau aku jelaskan terperinci, takutnya sampai malam ini pun tidak akan selesai. Begini saja, aku pilih beberapa poin-poin penting saja. Kau kehilangan ibu di usia 7 tahun, kehilangan ayah di usia 16 tahun, 18 tahun keluar untuk bekerja, menikah dan punya anak di usia 25 tahun, 28 tahun memulai bisnis, berjuang dari awal hingga saat ini. Saat ini, kekayaan lebih dari 100 miliar. Di bawahmu ada 2 putra dan 2 putri. Baik itu bisnis atau akademik, semuanya sangat baik. Adapun cucu-cucumu, aku tidak akan menguraikan satu persatu. Yang aku bilang, benar tidak? Benar, semua benar. Tapi kau tidak tahu horoskopku. Bagaimana kau bisa membaca itu? Tidak perlu melihat horoskop. Lihat wajah sudah cukup. Oh, aku hari ini sepertinya bertemu dengan seorang pakar. Aku tidak akan tanya yang lain. Begini, kau ramalkan bagaimana masa depan keluargaku ini. Masa depan lumayan bagus. Tapi ada beberapa hal tidak nyaman untuk dijelaskan secara rinci di sini. Tapi ada satu hal yang aku yakin. 3 hari lagi, rumahmu akan ada pemasukan tidak terduga. Setidaknya di atas 5 miliar. Oh, Tunggu saja di rumah. benarkah? Kalau begitu, nak, aku berarti harus traktir kau makan enak. Yang penting berhubungan baik. Kau dari keluarga kaya, tidak mungkin kurang masalah makanan. Tapi urusan makanan itu lain lagi. Biaya jasanya harus dibayar dong. Itu tentu saja. Anjas, kau bawa berapa banyak? Tidak sampai 1 juta. Kasih semua yang pink ke anak muda ini. Dan juga, catat nomor telepon dia. 3 hari lagi kita bisa mengajaknya makan besar. Nah, hari ini tidak bawa banyak uang. Cuma 800.000. Jangan keberatan ya. Aduh ini tidak sedikit. Orang-orang dari keluarga kaya memang mantap. Ya sudah, sampai jumpa 3 hari lagi. Oke. Aku pasti akan datang. Hati-hati ya, hati-hati. Benar-benar tepat. Nah, ramal aku lagi dong. Jangan serbot. Kalau mau dibacakan antara yang benar. Maman, bukannya tadi kau sudah dibacakan tentang jodoh? Nyonya besar, hari ini di luar terlalu banyak jalan. Bagaimana kakimu? Masih sakitkah? Mana mungkin tidak sakit.
Tidak apa-apa, penyakit lama. Bagaimana kalau kita ke kota Beatrice lagi untuk periksa? Lupakan saja, kan sudah pernah ke sana. Tidak usah, sudah tua juga, tidak perlu sia-sia, bertahan saja. Anjas, bagaimana menurutmu anak muda yang tadi sore itu? Maksudmu dari sisi mana? Meramal lah, kalau tidak, kau lihat dia bisa apa lagi? Iya, aku rasa dia juga seorang master bela diri. Hanya saja, aku tidak begitu yakin. Oh, kok bisa lihat itu? Saat kita meramal hari ini, dia sempat melirikku. Pandangan samar-samar ini membuatku menggigil. Seolah-olah seluruh tubuhku seperti bisa melihat menembus jati dirinya. Tapi aku tidak bisa merasakan aura pelatih bela diri yang jelas dari luar. Jadi, aku tidak begitu yakin apa dia seorang master. Tapi, indera keenamku mengatakan, kalau dia benar-benar seorang master bela diri, pasti level Grandmaster ke atas. Grandmaster? Apa kau pernah lihat Grandmaster semuda itu? Tidak pernah. Jadi, itu hanya firasat pribadiku. Aneh sekali. Agak menarik. Pandangan pertamaku waktu melihat anak ini sudah merasa dia tidak biasa. Tapi aku juga tidak bisa melihat apa yang istimewa tentang dia. Begitu dengar ucapanmu ini, aku jadi lebih penasaran. Nanti suruh orang cari tahu info tentangnya. Baik. Itu sangat dekat dengan grup Serafim. Kalau ditebak, sepertinya dia memanfaatkan hari libur keluar untuk menghasilkan uang. Luar biasa. Aku wanita tua ini berpergian dari utara sampai selatan selama beberapa dekade. Baru pertama kali lihat master yang begitu hebat. Anak muda berusia 20-an. Ternyata seorang ahli peramal. Sesuatu yang langka. Sejak kapan kota Bian jadi ada orang hebat begini? Kalau setelah 3 hari lagi cucuku benar-benar dapat rezeki seperti itu, berarti orang ini bisa dianggap benar-benar seorang dewa. Seharusnya tidak akan mungkin. Bagaimanapun Nona akan bekerja untuk negara, dapat rezeki dari mana? Bahkan jika memecahkan kasus besar dan mendapatkan bonus, juga tidak akan mungkin miliaran. Anak itu bilang lebih dari 5 miliar. Benar, sejak tadi ya, aku terus berpikir. Dia seorang ketua tim kecil, mana mungkin bisa dapat uang sebanyak itu? Menangkap penjudi? Melawan orang jahat? Tidak. Kalau benar-benar ada 5 miliar, bisa jadi masalah besar. Nyonya besar, apa yang kau pikirkan? Menerima suap? Menerima suap? Tidak bisa. Kalau Kiki benar-benar dapat 5 miliar ini, pasti ada yang kasih uang haram. Itu bukan ke Kiki, tapi pasti ayahnya sebagai kepala pejabat. Tidak bisa. Ini bisa hancurkan keluarga Larta. Anjas, kau sekarang juga cari orang. Diam-diam perhatikan Kiki. Mulai hari ini, setiap pergerakannya, aku ingin tahu semuanya. Baik, aku akan segera atur. Tidak akan biarkan Nona Kiki terima sepeser pun dari orang. Ayo bersulang. Terima kasih Kakak Baskara. Selamat akhir pekan. Kakak Baskara hebat sekali. Cuma setengah hari bisa dapat 1 juta lebih. Setengah bulan gaji kita. Aku juga cuma beruntung. Hari ini bertemu wanita tua dari keluarga kaya. Kalau tidak hari ini mungkin cuma dapat 300 ribu. 300 ribu juga tidak sedikit lah. Coba hitung. Sehari di perusahaan kita cuma 100 ribuan. Benar juga ya. Tapi aku ini masih berutang 8 jutaan lebih. Kalau cuma sekadar kerja 3 bulan tidak makan tidak minum, baru bisa bayar utang ini. Aku harus cepat cari uang.